Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat pagi. Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Bersama saya Anissa Rosyida, kita akan sama-sama belajar mengenai tentang nilai dan norma sosial. Di mana seperti yang kita ketahui bahwasannya nilai dan norma sosial ini tidak dapat dipisahkan dengan keadaan sosial masyarakat. Unjuk rasa yang berlangsung Suasana di Slipi masih belum kondusif. Rekan kami Ruli Kurniawan. Apakah masyarakat Indonesia ini benar-benar tahu apa itu nilai dan norma sosial? Nah, namun kenapa masih begitu banyak permasalahan yang terjadi? Mengapa nilai dan norma sosial itu begitu penting dalam kehidupan masyarakat? Hal ini disebabkan karena nilai dan norma ini memberikan stabilitas kehidupan bermasyarakat. Nah, nilai dan norma ini berperan untuk mengatur pola kehidupan masyarakat agar dapat terarah, stabil, dan juga seimbang. Nah, tahukah kamu apakah yang disebut dengan nilai itu? Nilai adalah konsepsi atau pemikiran dalam diri manusia mengenai apa yang dianggap baik dan buruk. Nah, misalkan ketika ada seseorang yang membuang sampah tidak pada tempatnya atau dibuang sembarangan, maka apa yang akan kamu lakukan? Tentu kamu akan menegurnya, bukan? Menegur dengan cara halus seperti mengingatkan apabila bahayanya membuang sampah sembarangan yang nantinya akan membahayakan lingkungan sekitar. Apabila sampah dibiarkan terus menumpuk dan terus bertambah, maka bisa mengakibatkan banjir karena sampah yang memenuhi aliran sungai tersebut. Setelah mengetahui dampak yang diakibatkan, sudah seharusnya kita menaati pada aturan yang berlaku pada lingkungan tersebut. Jenjang nilai. Nilai yang paling rendah yaitu nilai individu. Apa yang diperjuangkan individu satu dengan yang lainnya pasti berbeda. Di atasnya ada nilai komunitas, yaitu konflik kelompok, etnis, agama masih bisa terjadi. Dan yang paling atas yaitu ada nilai bangsa, yaitu nilai tertinggi yang mengatur nilai yang berada di bawahnya. Fungsi nilai yang pertama yaitu sebagai alat menentukan kelas sosial dalam stratifikasi sosial. Selanjutnya yaitu untuk mengarahkan, berpikir, dan bertingkah laku sesuai dengan nilai yang berlaku. Dan yang ketiga sebagai alat solidaritas dalam kegiatan bekerja sama. Dan yang keempat yaitu sebagai pendorong dalam berbuat baik. Selanjutnya yaitu ada nilai dominan. Nilai dominan adalah nilai yang dianggap lebih penting daripada nilai lainnya. Nilai dominan ini banyak yang menganut, lamanya nilai itu digunakan, dan tinggi rendahnya usaha. Selanjutnya yaitu ada nilai yang mendarah daging, yakni nilai yang telah menjadi kepribadian dan kebiasaan, sehingga seseorang akan melakukannya tanpa melalui proses berpikir. Tersosialisasi dari sejak kecil, dan apabila tidak dilakukan maka dia akan merasakan malu. Masyarakat Indonesia ini kaya akan ragam budaya, beserta dengan norma yang ada di dalamnya. Norma ini diperlukan untuk mewujudkan dan menjaga tatanan kehidupan manusia. Apa sih sebenarnya yang dinamakan norma itu? Menurut Surjono Sukanto, norma didefinisikan sebagai aturan sosial, patokan perilaku yang pantas, dan tingkah laku. Nah, ciri-ciri norma yaitu norma tidak tertulis dan umumnya tertulis dan bersifat verbal. Hasil dari kegiatan masyarakat, yaitu norma membutuhkan masyarakat sebagai pendukung untuk menaatinya. Dan adanya sanksi ini bersifat mengikat, apabila tidak dilakukan maka akan mendapatkan sanksi. Nah, isi dari norma ini ada dua, yaitu dorongan kepada masyarakat untuk melakukan kegiatan yang baik, dan yang kedua yaitu larangan, yakni larangan terhadap apa hal yang tidak patut untuk dilakukan. Norma eksternal ini dibagi menjadi dua, yaitu
formal dan informal. Nah, norma formal yaitu aturan atau norma yang dirumuskan dan diwajibkan secara tegas dan memaksa, contohnya adalah undang-undang. Sedangkan norma informal yaitu norma yang tumbuh dari kebiasaan masyarakat dan tidak memaksa. Berikut contoh dari norma formal. Anak muda zaman sekarang sikapnya aneh-aneh aja. Yang selanjutnya yaitu terdapat 4 macam-macam norma. Yang pertama ada norma agama, yang kedua ada norma kesusilaan, norma kesopanan, dan yang terakhir ada norma hukum. Yang pertama ada norma agama, yaitu norma yang mengatur tentang hubungan manusia dengan Tuhan dan manusia dengan sesama, bersumber dari Alkitab dan bertujuan untuk membuat manusia menjadi baik, dan sanksi apabila dilanggar yaitu akan mendapatkan dosa. Contoh dari norma agama yaitu beribadah sesuai dengan agamanya, berdoa sebelum mulai belajar, dan tidak mencuri. Yang kedua yaitu ada norma kesusilaan, yakni norma yang mengatur tentang tingkah laku manusia yang berasal dari hati nurani, bertujuan untuk membuat manusia menjadi baik, dan sanksinya berupa tekanan batin, penyesalan, dan rasa takut. Contoh dari norma kesusilaan yaitu tidak mencontek saat pembelajaran dan tidak menyakiti teman. Yang ketiga ada norma kesopanan, yaitu norma yang mengatur tentang tingkah laku manusia dan berasal dari aturan yang berlaku di dalam masyarakat, bertujuan untuk membuat manusia lebih sopan dan santun, dan sanksi yang akan didapatkan yaitu berupa teguran dan hinaan. Contoh dari norma kesopanan yaitu menghormati guru, bertutur kata yang santun dengan orang tua, dan bertegur sapa dengan teman sebaya. Dan yang terakhir ada norma hukum, yaitu norma yang bersumber dari undang-undang yang dibuat oleh negara dan bersifat mengikat dan memaksa. Tujuannya untuk menciptakan suasana masyarakat yang aman dan tertib. Dan sanksi yang akan didapatkan yaitu berupa penjara atau pidana. Contoh dari norma hukum yaitu taat terhadap lalu lintas dan tidak melakukan korupsi.
Tahukah kamu jika pada hampir setiap lampu merah di jalan raya besar terdapat CCTV? Nah, CCTV itu digunakan untuk memantau kegiatan masyarakat, seperti pada sejumlah masyarakat Tasikmalaya yang mendapat sanksi sosial akibat melakukan pelanggaran lalu lintas dengan tidak memakai helm dan menerobos lampu merah, yang berakibat pada potensi kecelakaan. Hal tersebut tidak hanya mengakibatkan kecelakaan mandiri, tapi juga dapat mengakibatkan kecelakaan pada pengendara lain. Minimnya kesadaran tertib berlalu lintas masih terjadi di tengah masyarakat. Sejumlah pengendara di kota Tasikmalaya, Jawa Barat mendapat sanksi sosial setelah video pelanggarannya viral di media sosial. Hei, itu Neng yang memakai sepeda motor hijau agar pulang ke rumah dan segera memakai helmnya. Sebuah rekaman video yang diunggah area Traffic Control System atau pengendalian lalu lintas Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya, Jawa Barat akhir November lalu, seorang pemotor perempuan berboncengan tanpa mengenakan helm. Tak lama berselang, pengendara laki-laki juga berkendara tanpa mengenakan helm. Keduanya harus ditegur petugas ATCS Dinas Perhubungan melalui pengeras suara. Malu menjadi pusat perhatian, pengendara ini menerobos lampu merah hingga membahayakan keselamatan. Video ini pun menjadi viral di media sosial. Pernahkah kalian melihat perilaku kenakalan remaja? Nah, kenakalan remaja ini terjadi akibat beberapa faktor. Misalnya, pada peristiwa saling mengejek di media sosial yang mengakibatkan terjadinya tawuran antar daerah dengan 50 kendaraan bermotor dan akhirnya mengakibatkan seorang remaja meninggal dunia akibat terkena senjata tajam tersebut. Ini karena saling ejek di media sosial, dua kelompok dari kampung yang berbeda terlibat tawuran di Jalan Dan Mogot, Jakarta Barat. Akibat peristiwa ini, seorang remaja tewas. Tawuran antar remaja ini sempat terekam dalam video amatir. Karena saling ejek di media sosial, puluhan remaja menyerang kampung lain dengan mengendarai sekitar 50 kendaraan roda 2. Seorang remaja pun tewas akibat sabetan senjata tajam. Hubungan nilai dan norma. Berikut hubungan nilai dan norma yang sangat berkaitan. Yang pertama, yaitu norma menampakkan suatu nilai. Nilai merupakan suatu yang tidak terlihat dan hanya dapat diaplikasikan melalui norma. Tanpa hal tersebut, nilai tidak dapat berfungsi lagi. Dan yang kedua, yaitu norma sebagai pelindung nilai. Tidak hanya menampakkan nilai saja, namun norma juga diklaim sebagai penjaga dan melindungi nilai tersebut. Kesimpulan, nilai merupakan sesuatu yang dianggap baik dan buruk di dalam masyarakat, sedangkan norma merupakan aturan-aturan yang berlaku di dalam masyarakat. Nah, nilai dan norma inilah yang nantinya akan menjadi dasar dari terbentuknya suatu lembaga sosial di dalam masyarakat. Cukup sekian dari pembahasan pada pertemuan kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.